Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang sistem komputer ya, sistem komputer. Nah, di sini kita akan mulai di bab 1 ya, sistem komputer, yaitu adalah dasar-dasar dari sebuah sistem komputer. Nah, nanti kita akan melakukan pembahasan di mana di situ ada pengertian sistem komputer, kemampuan komputer, dan siklus pengolahan data. Nah, siklus pengolahan data nanti kita akan bahas di terakhir. Nah, itu adalah siklus pengolahan data. Nanti adapun di bab 1 tersebut ada namanya sistem bilangan. Cuman kita akan ngebahas di sini adalah 3 komponen tersebut, adalah pengertian sistem komputer, kemampuan komputer, siklus pengolahan data. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah pengertian pada sistem komputer. Apa sih pengertian pada sebuah sistem komputer? Ya, sistem komputer adalah sebuah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan untuk menghasilkan tujuan pokok tersebut. Ya, apa sih tujuan pokoknya? Nah, tujuan pokoknya si user atau pengguna tersebut itu harus menyesuaikan dengan tujuan pokok pada sebuah user tersebut gitu. Nah, di situ jadi di situ juga ada namanya elemen-elemen apa saja yang mendukung untuk menghasilkan tujuan pokok pada si user tersebut. Nah, kita lanjut yang materi berikut yang slide berikutnya, elemen-elemen. Nah, ada apa aja sih elemen-elemen yang ada pada sebuah sistem komputer ya? Itu ada hardware, ada software, ada brandware. Nah, hardware tersebut bisa disebut sebagai sebuah perangkat keras ya, atau peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah serta memiliki fungsi. Contoh yaitu ada monitor, ada berupa keyboard, ada berupa mouse. Nah, itu adalah sebagian dari sebuah perangkat keras pada sebuah sistem komputer. Ya, perangkat keras tersebut ya adalah mekanisme bagian pada sebuah sistem komputer. Nah, adapun perangkat keras yang memiliki fungsi di dalam suatu personal komputer atau PC, yaitu ada beberapa banyak macam, yaitu ada random access memory, RAM, ada hard disk, ada VGA atau video graphic adapter. Nah, seperti itu. Nah, terus ada berupa software atau perangkat lunak ya. Nah, di situ ada sebuah software atau perangkat lunak. Ya, apa sih perangkat lunak atau software? Yaitu adalah berisi tentang program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Ya, jadi program tersebut mengisi sebuah perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data si user tersebut gitu. Jadi ada sistem operasi, ada bahasa pemrogram, ada aplikasi. Nah, di dalam sebuah komputer atau mekanisme prosedur komputer itu ada sebuah namanya sistem operasi. Apa sih sistem operasi? Yaitu adalah modul atau bahan untuk melakukan kinerja atau penggunaan suatu aplikasi ya. Jadi pada sebuah komputer ya, ketika hardware-nya sudah dirancang, itu butuh modul untuk menjalankan suatu aplikasi. Nah, modul tersebut dinamakan namanya sistem operasi untuk menjalankan suatu aplikasi pada sebuah software atau perangkat lunak. Nah, ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman biasanya dipakai untuk membuat suatu aplikasi. Nah, ada aplikasi sendiri. Nah, di sini contoh memang lagi ada persaingan. Ya, di situ ada perusahaan-perusahaan yang memiliki sistem operasi. Ada contohnya, ada sistem operasi Windows, ya, ada sistem operasi Android, ada Android yang di handphone ya. Terus ada kita yang larinya ke komputer, ada sistem operasi Linux ya, ada sistem operasi macOS. Nah, tiga sistem yang ada di Indonesia itu
adalah sebuah sistem operasi yang dijalankan untuk aplikasinya dia sendiri. Jadi dia mempunyai juga aplikasi-aplikasi untuk melakukan sebuah eh, penggunaan sebuah software. Jadi sistem operasi, contoh misalnya gini, contoh Windows mempunyai sistem operasi Microsoft Office gitu. Dan contoh misalnya Linux ada lagi mempunyai aplikasi Word atau OpenNote gitu. Nah, terus ada macOS mempunyai aplikasi Void Note, terus ada spreadsheet gitu. Nah, jadi di situ aplikasi-aplikasi dia mempunyai sendiri, masing-masing bersaing di aplikasi pertama dulu front office-nya gitu. Nah, terus di yang ketiga itu ada namanya brandware. Apa sih brandware? Nah, jadi titik utama pada hardware dan software itu harus mendukung sebuah kinerja brandware. Brandware itu adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer gitu. Jadi sistem komputer diatur harus menyesuaikan dengan brandware ya. Jadi manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Jadi si brandware itu butuh apa sih? Ya, jadi si brandware itu misalnya contoh adalah seorang desain grafis atau seorang pengembangan desain. Kita lanjut. Nah, di sini menganalisa kebutuhan suatu brandware. Nah, brandware-nya apa? Misalnya seorang desain grafis. Nah, kebutuhannya apa? Nah, hardware dan software ya. Jadi hardware dan software harus menyesuaikan dengan kebutuhan si brandware tersebut. Jadi misalnya brandware seorang desain grafis, dia membutuhkan spesifikasi tinggi untuk melakukan kinerjanya sebagai seorang desain grafis. Contoh, di situ hardware-nya ada berapa sih? Kita ambil contoh yaitu ada 4, ada RAM, ada hard disk, ada VGA. Nah, RAM atau random access memory ya. RAM atau random access memory biasanya adalah prosedurnya adalah tempat penyimpanan sementara ya. Biasanya dia dipakai untuk menjalankan suatu program-program aplikasi. Nah, RAM tersebut harus mendukung seorang desain grafis. Jadi seorang desain grafis kan dia adalah mekanismenya, prosedurnya adalah seorang uh, user atau human yang dinotabenikan untuk kerjaan suatu multimedia atau video editor. Nah, biasanya itu membutuhkan kapasitas grafik yang gede atau RAM yang tinggi gitu agar memaksimalkan kinerja komputer ya. Nah, hard disk sama, biasanya dia membutuhkan penyimpanan data yang lebih besar. Prosesor juga sama, spesifikasinya harus besar juga. Mungkin kalau dulu Bapak masih ada Corel Draw Core Duo ya, ada dual core. Nah, sekarang udah lebih canggih lagi ya. Itu ada namanya Core i3, Core i5, Core i7, udah Core i10 ya kan, banyak, udah spesifikasinya udah tingkat tinggi sebenarnya. Nah, ada di situ dukungan paling penting juga ada video grafik adapter. Jadi dia di situ harus menyesuaikan. Nah, VGA tersebut memang ada dua di Indonesia, itu baru Bapak lihat, yaitu ada NVDA, GeForce, ya ada IT Radeon. Nah, masing-masing itu harus mendukung juga ya grafik atau video grafik adapter untuk melakukan seorang brandware itu melakukan kerja gitu. Jadi di situ. Nah, software pendukungnya ya. Software pendukungnya seorang desain grafis ya. Yang pertama udah pasti ya sistem operasi. Nah, sistem operasi itu sangat penting untuk seorang desain grafis melakukan kinerja tersebut, karena modul utama adalah sistem komputer. Kalau hardware sudah terpenuhi, otomatis yang kita akan install pertama adalah sistem operasi ya. Sistem operasi itu SO itu bisa berupa Windows, bisa berupa Linux, bisa berupa macOS ya. Nah, di situ jadi dia itu membutuhkan suatu modul untuk menjalankan suatu aplikasi. Aplikasinya apa yang dibutuhkan seorang desain grafis?
Nah, ada di situ namanya Adobe ya. Adobe misalnya contoh ada Photoshop, Adobe Premiere ya, ada Photoshop biasanya mendesain gambar, Adobe Premiere biasanya mendesain video grafik ya. Nah, dan banyak hal software-software desain untuk melakukan pengembangan suatu brandware desain grafis usernya tersebut. Jadi brandware tersebut adalah kebutuhannya. Jadi hardware dan software harus mengikuti kebutuhan suatu brandware untuk menghasilkan tujuan pokok pada sebuah brandware seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh-contoh atau gambar-gambar dari hardware tersebut adalah pada bagian sistem komputer ada random, akses memori, RAM, ada hard disk, ada video grafik ya, ada prosesor adapter, ada prosesor. Nah, jadi di sini itu adalah contoh-contoh gambar pada sebuah perangkat keras sistem komputer ya. Nah, kemampuan komputer. Nah, di sini kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatan. Nah, di sini makin tingginya kapasitas pengguna ya, jadi makin tingginya spesifikasi pengguna maka makin tinggi atau makin besarnya jadi maksudnya spesifikasi komputer adalah makin tingginya kinerja pengguna, maka harus makin tinggi spesifikasi yang ada pada sebuah komputer. Contoh di sini ada byte ya, ada kilobyte ya, ada megabyte ya, ada gigabyte, ada terabyte. Nah, kemampuan-kemampuan tersebut ya akan makin cepat ketika dari byte merubah menjadi ke terabyte. Nah, spesifikasinya begitu, makin tinggi pengguna tersebut malah makin tinggi, makin cepat kinerja suatu komputer ya. Jadi semakin besar kinerja komputer, maka semakin besar kapasitas memori yang kita gunakan, maka akan semakin cepat kinerja komputer dalam memproses suatu data seperti itu ya. Jadi bertahap byte, KB, MB, gigabyte, dan terabyte. Nah, untuk mekanisme tersebut, misalnya contoh RAM. RAM tersebut misalnya menghasilkan 2 GB. Nah, RAM tersebut kita mau upgrade ke yang lebih spesifikasi lebih tinggi, kita upgrade ke 4 GB, bisa kita upgrade ke 8 GB, bisa kita upgrade ke 16 GB. Nah, dia memang dikalikan 2 berpangkat karena dia hanya memiliki 2 slot ya. Setiap komputer itu memiliki kapasitas 2, jadi 2 slot. Jadi nah makanya biasanya dikalikan 4 kali 2 ya kan. Terus atau 8 kali 2 atau 16 kali 2 seperti itu ya. Jadi kapasitas tersebut menyesuaikan gitu karena ada slotnya gitu. Nah, kalau RAM sendiri memang baru di kapasitas ini nih, gigabyte, belum sampai ada yang terabyte, memang RAM itu baru di gigabyte. Nah, kemudian RAM tersebut diolah lagi ke prosesor biasanya. Nah, di sini prosesor. Nah, prosesor itu sebagai pengolahan data. Hard disk itu biasanya sudah mencapai terabyte karena hard disk itu biasanya untuk media penyimpanan ya. Jadi hard disk tersebut dipakai untuk media penyimpanan pada suatu komputer. Jadi makanya di situ dia bisa mencapai kapasitas lebih tinggi daripada gigabyte ya. Jadi ada terabyte. Nah,
Harddisk itu sendiri ya, harddisk itu sendiri ada dua sebenarnya, ada harddisk internal dan harddisk eksternal. Ya, jadi harddisk internal biasanya ada di dalam komputer dan harddisk eksternal ada di luar komputer. Ya, jadi bisa kita bawa-bawa kalau harddisk eksternal, tapi kalau harddisk internal hanya ada di dalam sebuah komputer. Nah, harddisk yang sekarang ini mungkin sudah memakai, kalau ini kan masih memakai piringan. Nah, mungkin kan kalau sekarang udah namanya SSD udah memakai optik ya. Jadi udah cepat ya. Jadi untuk pengiriman datanya udah cepat. Gitu. Jadi ada SSD, ada hard disk biasa gitu. Nah, di sini ada satuan kapasitas memori. Nah, satuan kapasitas memori ya itu bisa terdiri dari, tadi saya bilang ada 1 byte, 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 gigabyte atau 1 terabyte. Biasanya kapasitas tersebut dikalikan. Berarti kalau 1 byte berarti 8 bit itu karakter. 1 kilobyte berarti 1024 byte. 1 MB berarti 1024 kilobyte. 1 GB berarti 1024 megabyte. Nah, kalau kita detail spesifikasi lagi bisa sampai miliaran data gitu, byte atau miliaran byte gitu. Nah, ada lagi terakhir ini 1 terabyte 1000 GB. Seperti itu ya. Jadi satuan memori ada 1 byte, 1 kilobyte, 1 megabyte dan 1 gigabyte dan 1 terabyte. Memori-memori ini sangat mempengaruhi sistem kerja sebuah komputer. Jadi makin besarnya suatu kapasitas satuan memori, maka makin cepat komputer itu bekerja secara maksimal gitu. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi makin cepat makin besar satuan memori atau kapasitas memori, maka semakin cepat kinerja komputer yang akan dijalankan, seperti itu. Nah, di sini ada softwarenya nih, contoh-contoh software bagian pada sistem komputer atau perangkat lunak pada sebuah sistem komputer, yaitu ada sistem operasi, ada Windows, ada Linux, dan ada macOS di situ. Nah, ada aplikasi, ada Office, ada Adobe buat desain grafis, ada Winbox untuk jaringannya, seperti itu. Jadi sistem operasi ini bergerak kalau ada namanya kalau aplikasi ini bergerak kalau ada namanya sistem operasi ya. Jadi sistem operasi dulu yang diinstal baru aplikasi, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya mekanisme prosedurnya. Nah, di sini sudah kita masuk ke tahapan siklus pengolahan data ya. Siklus pengolahan data. Nah, siklus pengolahan data itu sendiri adalah suatu processing data itu yang dimasukkan ke dalam sebuah komputer, kemudian diproses, kemudian menghasilkan sesuatu gitu. Jadi input, proses, output. Nah, seperti itu. Jadi data itu pasti harus diolah lah. Karena gimana pun semua data itu pasti harus diproses terlebih dahulu baru bisa dihasilkan, seperti itu. Input, proses, dan output, seperti itu. Nah, siklus pengolahan data, suatu data yang dimasukkan ke dalam komputer dan kemudian diproses atau diolah dan menghasilkan suatu keluaran data. Nah, suatu data yang dimasukkan ke dalam komputer berarti bisa berupa file, bisa berupa aplikasi, bisa berupa file video, itu dimasukkan, kemudian diproses video tersebut oleh siapa, bisa oleh aplikasi, dan diproses itu memang melalui prosesnya itu ada dua, bisa hardware dan bisa software. Hardwarenya sendiri banyak macam yang dioperasikan di situ, bisa RAM, menghasilkan kapasitas penjalanan sistem operasi. Terus kemudian dijalankan lagi oleh software atau perangkat lunak. Dijalankannya oleh siapa? Oleh aplikasi itu sendiri.
Nah, terus di output dikeluarkan melalui apa? Bisa melalui monitor, seperti itu ya. Jadi diolah lagi gitu sistemnya gitu. Nah, siklus pengolahan data ya, itu ada input, proses ya, ada eh, output. Input itu ya kita jelaskan satu-satu ya. Input itu pintu masuk dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas masukan pengguna secara langsung atau tidak langsung, bisa berupa peralatan atau mesin yang lain di luar sistem. Proses bagian pusat. Nah, jadi gini, input itu biasanya pintu masuk dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas. Jadi pintu masuknya, jadi eh, sebuah sistem komputer ya, pasti kalau dia mau melakukan suatu proses atau kegiatan itu sudah pasti ada bahan dulu yang akan dikerjakan. Contoh misalnya kalian misalnya membuat suatu yang simpel aja adalah membuat suatu video ya, atau video design gitu ya. Jadi atau editor video gitu. Jadi nah, kita kumpulkan dulu berarti berupa video-video yang dimasukkan kepada sistem komputer. Jadi video tersebut dimasukkan pada sebuah sistem komputer ya, data-data tersebut kita kumpulkan untuk mengcombine. Nah, nanti akan ada di situ ada proses. Jadi ketika inputnya masuk, di situ akan ada proses ya. Apa sih prosesnya? Nah, proses itu sendiri adalah bagian pusat aktivitas proses pengolahan dari berbagai data masukan yang diberikan pengguna sesuai dengan ketentuan sehingga mampu menghasilkan hasil yang sesuai gitu. Jadi hasil yang sesuai gitu. Nah, jadi diproseslah ya. Jadi diproseslah itu suatu video itu agar kita dapat merubah, jadi menggabung-gabungkan video agar bisa menghasilkan suatu video yang sudah diedit gitu, udah dieditor, jadi udah bisa digabung-gabungkan secara langsung. Nah, siapa sih yang memproses? Yang memproses itu ada hardware, ada software ya. Hardware itu adalah ya perangkat keras. Jadi perangkat keras itu jadi si video itu diproses menggunakan apa namanya eh, hardware. Jadi makanya tadi Bapak bilang, jadi semakin besar atau semakin besar kapasitas memori, maka semakin cepat kinerja dari sebuah personal komputer atau PC. Jadi diproses oleh hardware, hard disk atau RAM, terus kemudian sudah diproses, kemudian dijalankan oleh sebuah software aplikasi. Nah, software aplikasi itu ada apa aja? Ya, contoh dia mau desain grafis, jadi dia harus menggunakan software aplikasi untuk mengolah si video itu. Jadi ada misalnya contoh dia mau pakai aplikasi Adobe Premiere. Nah, dia mengolah sebuah sistem video. Nah, nanti dia olah di situ, jadikan proses ya. Nah, kemudian di output lah, kemudian dikeluarkan. Uh, jadi merupakan perantara yang menjembatani antara blok proses dengan pengguna untuk melihat dan mengambil nilai proses. Nah, jadi ketika sudah diedit, udah hardware-nya sudah bekerja, software-nya pun udah bekerja, user-nya pun udah bekerja, si brandware-nya udah bekerja. Nah, kemudian dia mau menghasilkan suatu video yang bagus hasilnya editornya ya. Akhirnya dia ditimbulkan lagi melalui monitor biar bisa dilihat video tersebut gitu. Jadi video tersebut bisa dilihat bagaimana sistemnya, bagaimana cara editingnya gitu. Nah, jadi video tersebut kemudian dikeluarkan melalui monitor seperti itu. Jadi udah diproses, sudah di siklusnya udah seperti itu. Jadi kemudian dikeluarkan suatu oleh suatu monitor. Ada lagi simpel juga, jadi kalian
memasukkan suatu file data, inputnya misalnya berupa dokumen atau file dokumen, yaitu Microsoft Word. Nah, kalian mau mencetak suatu lembar kerja, nah kemudian diproses sama kalian, diedit, diketik kayak gimana bentuknya supaya rapi, kemudian dikeluarkan bisa melalui bisa melalui monitor, bisa melalui printer sebagai media cetaknya. Kalian bisa melihat langsung proses pengerjaannya tersebut, seperti itu. Nah, terus sini. Nah, proses siklus pengolahan data. Nah, itu tadi saya bilang. Jadi sebuah folder ya dikirim langsung datanya ke personal komputer, kemudian dikembangkan oleh personal komputer, kemudian diproses hardware dan softwarenya, kemudian dikeluarkan oleh monitor. Nah, di sini data pengguna diproses oleh personal komputer, kemudian dikeluarkan oleh monitor. Nah, sebuah data dimasukkan ke dalam komputer, baik aplikasi atau file, kemudian data tersebut diproses oleh bagian yang ada di dalam komputer, baik RAM, hard disk, prosesor, dan VGA. Kemudian dihasilkan dalam berupa grafik melalui monitor, seperti itu. Jadi proses siklus pengolahan data itu seperti itu. Nah, paling sampai sini saja untuk materi pembelajaran hari ini ya. Untuk tugas untuk tugas kemarin ya, boleh dikirim melalui email Bapak, yaitu patriotareza17@gmail.com, atau dikerjakan langsung di buku tulis. Nanti kalau kita sudah normal, mungkin buku tulisnya nanti akan Bapak cek, dikumpulkan, tugas-tugasnya nanti akan Bapak nilai. Terus nanti tugas-tugas ujian juga kalau misalnya belum normal, nanti Bapak bikin di Google Classroom. Biasanya 2 minggu pertemuan setelah ini pasti nanti kita akan mengerjakan ujian atau ujian ulangan harian gitu. Jadi nanti akan kita itukan, nanti Bapak share linknya di Google Classroom gitu. Nah, untuk sementara ini saja yang bisa Bapak kasih materinya. Nanti kita akan belajar pertemuan berikutnya, yaitu sistem bilangan. Jadi nanti sistem bilangan akan Bapak jelaskan satu persatu ya. Jadi seperti itu, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.